Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita menyaksikan pidato Presiden Prabowo di hadapan peserta Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam pidato beliau, dia kemudian menyinggung tentang Anies Baswedan karena dalam debat Pilpres 2024 Anies memberi nilai kinerja Prabowo itu 11. Jadi Prabowo mengungkapkan karena salah satu pendukung dalam Pilpres 2024 adalah Partai Keadilan Sejahtera, maka dia mengungkapkan bahwa dia tidak dendam dengan Anies Baswedan. Saudara, salah satu kelebihan dari banyak kelebihan Presiden Prabowo bahwa dia tidak pendendam. Kita bisa kembali melihat sejarah di masa dahulu ketika Presiden Prabowo diberhentikan atau dipecat dari militer yang pada saat itu Panglima Tentara Nasional atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Jenderal Wiranto. Kemudian ada juga anggota itu adalah Yusuf Kartanegara, Jenderal ya. Kemudian Jenderal Agung Gumelar dan Jenderal Jamari Caniago. Nah, apa yang terjadi setelah Presiden Prabowo terpilih menjadi presiden? Orang-orang yang pernah menyakiti beliau dalam tanda kutip karena memecat beliau dari dinas militer itu diberi tempat. Jenderal Wiranto menjadi penasihat bidang politik dan keamanan. Begitu juga yang lain, termasuk sekretaris Dewan Militer yang memecat Prabowo, Jenderal Jamari Caniago, itu justru diangkat menjadi Menko Polkam. Itu contoh bahwa Prabowo ini sama sekali tidak dendam. Dan menurut saya inilah kelebihan Presiden Prabowo. Orang yang menyakiti beliau, orang yang justru membuat dia menderita, dia tidak ada dendam terhadap yang bersangkutan. Dan saya kira ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, karena kita pernah memperoleh atau mendapatkan presiden yang sangat pendendam. Siapapun yang mencoba menyakiti dia atau keluarganya, dia akan berusaha menghabisinya. Dan kita bersyukur Presiden Prabowo tidak berada di dalam posisi itu. Dia pemaaf, dia memaafkan siapapun yang pernah berbuat tidak baik kepadanya. Dan saya kira ini penting kita garis bawahi, karena memang di dalam Al-Quran itu kita disebutkan khudil afwa, jadilah pemaaf, dan wa'mur bil urfi, perintahkan, ajak, dorong untuk berbuat kebaikan dan mencegah wanha anil mungkar dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan yang dicontohkan Presiden Prabowo menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.